Ini tanggal berapa ya, Ki? Tanggal 6 Maret 2026. Dan ini mungkin video narasi setelah kemarin itu aku cuma bikin video aja, nggak tak upload, nggak tak edit. Jadi ini kayak video apa ya istilahnya ya, vlog kita kali ini itu vlog yang sebenarnya aku udah males buat. Baru episode berapa udah males buat. Jadi kemarin ini gabungan dari beberapa minggu terakhir mengenai vlog ini. Jadi terakhir kan aku bikin episode yang istriku masuk RSUD opname dan kemudian sudah keluar ya, sudah pulang. Wes mulai. Mesti lah yang gak kuwelek. Opo dia. Pucet aku ya. Lah kok pucet jeris mari. Ya kan gak lipstikan. KRS guys, KRS langsung bakso guys. Ini era Bulinda jualan es teh. Hari Jumat jam berapa iki? Jumat tanggal 27 Februari 2026. Ini hari puasa hari ke-9, hari ke-9 no? Hari 9 ke-9 puasa. Dan ini baru pulang dari kantor, tutup. Kondisinya mendung sekali, hujan. Kan masih gerimis ya. Jadi ini aku mau ke rumahnya, bukan ke rumahnya, mau buka di luar. Karena ada janji sama Andre. Wah, lampunya jobolek ya. Kamera ini jobolek kena lampu. Kunci guys. Kameranya buruk. Lumayan lah, habis dilatih. Sepi guys, jam 5 sore. Bentar lagi buka, mungkin sejam kurang. Dan kondisinya gelap. Nah. Nutup esui. Aku entah kenapa ini beberapa hari ini malas bikin konten karena tidak ada yang apa istilahnya mau tak share. Ambil uang dulu di bank. Alhamdulillah. Geprek hanya di Sai. Satu-satunya di Bojonegoro guys, ada es teh mawar yang jual ini. Dilarisi guys ya. Hihi. Es teh mawar rasa, aroma mawar. Bisa dilihat
Dari warnanya ini pekat sekali. Hitam. Ese akeh sih. Dia rugi, tidak peduli. Harganya 5.000 guys, aroma mawar, dicipi dulu. Kok ada obat ya? Sesuai warnanya, pekat dan nikmat. Pecinta es teh ini biasanya ini gak rugi nih tuh gue, soalnya pekat rasanya es teh. Terus kayak aromanya apa yo? Gak. Ini kan aroma mawar ya? Ya dia tahu. Aromanya dia tahu. Enak lah. Modelnya. Tapi aroma maware Kurang. gak kurang sih, kayak piye ya? Kayak ono, cuma kalah karo teh. Jadi bisa akhirnya. Kayak gak Tapi enak kan aromanya. ono. Ya kayak mangan mawar nih. Dan kan emang jenis mawar dia, kok. Mawar. Iku mawarmu dhewe. Enggak lah. Ini saya juga mawar wani, enggak mawar sing digun. Tapi dia gak kerasa diambui. Dicium gak kerasa mawar. Kudu diombeke. Iya. Heeh, emang ngono. Diombeke lagi kerasa. Mawar iku mangi. Oh. Kok bako? Bahkan ngaruh bako. Es teh campur bako ge. Cocok buat kalian yang suka ngerokok, oke? Ini buat kalian yang mau berhenti merokok dan mencoba. Tapi enak guys, enak. Silakan kalian bisa datang di Ledok Kulon. Kalian kalau Ledok Kulon Tugu apa jenenge kok Tugu? Apa jenenge? Gerdu Suto ya, Gerdu Suto nanti ke barat sedikit masuk gang, jalan gang apa jenenge? Ya, nganan nanti Gerdu Suto pertigaan, terus belok kiri, terus ada jalan-jalan kecil nganan, terus langsung masuk gang kiri. Deket kali guys, nanti kalian bisa dapat, kalian bisa tanya rumahnya Es Teh Okta. Oke, mantap. Lokasinya masih rumahan guys. Dan ini apa namanya, mau rencana ekspansi besar-besaran, bikin franchise. Buat kalian yang mau join franchise-nya bisa kontak saya. Biayanya 5 juta, dapat dapat bunganya saja. Ya. Oke. Dan sambil nyari kerja yang lain. Dan es tehnya Vian ini nanti ada videonya ya, tak upload di sini. Yang mana nanti videonya itu video review es tehnya, sekaligus bukber yang pertama. Terus kemudian waktu berjalan nggak ada yang serius lagi. Kayak kemarin itu aku ikut bukber juga, bukbernya istri itu malam minggu ya, malam minggu atau malam minggunya itu pas anakku baru mencret-mencretnya, cuma nggak banyak untungnya mencretnya. Iki hotel biar ini. Nginep nih kayak ini dah. Nginep ini apa bi? Ini malas boleh. Real food. Oke gue nih nganu ketok ya. Podo gue nih. Yeah. Yeah. Mana? Mana? Itu unta.
Unta kok. Unta lho, unta. Kita sayang. Mana sayang? Aja betul lah bojoku bereng ya. Masa rene kotor lho, ceruing. Kain. Masa rene atuh jeneng bojone. Ora ade, nang lucu-lucu. Apa bayar satu lho. Jadi ya memang seperti itu. Bukber sama saudara-saudaranya istri. Terus kita nggak ada spesial lagi sampai kemarin itu tanggal 5. Tanggal 5 itu aku bukber di rumahnya, di warungnya Vian lagi es teh. Sama Ucup, sama Anissa, sama Vian saja, cuma berempat. Dan nanti itu kita mau bukber juga di farmasi, ya, farmasi sepenuhnya. Untuk semua Oke. yang rame, kreatif, menggembirakan. Terus besok itu ada juga bukber di farmasi khusus depoku Rawat Jalan. Dan minggu itu kayaknya nggak ada acara kemana-mana. Nah, selama 3 mingguan ini yang sedang rame itu ada beberapa. Tapi yang cukup rame itu kemarin itu Sabtu tanggal 28 akhir bulan Februari pagi. Itu Amerika Serikat melakukan penyerangan bersama Israel ke Iran, serangan terbuka, dan itu menewaskan atau pemimpin spiritualnya di Iran sana, yang membuat kabar duka juga sampai Indonesia. Ini kalau orang-orang bilang itu katanya ini awal mula dari Perang Dunia Ketiga, karena sudah ada indikasi kalau negara-negara lain sudah mau siap ikut tempur. Dan setelah itu kemarin itu masih perang itu sih yang menghiasi netizen. Sama minggu ini itu Hololive ya, Hololive ID. Ini salah satu perusahaan atau grup VTuber yang menjadi tontonanku. Itu ada konser Holofest selama 3 hari, mulai hari ini Jumat tanggal 6 Maret nanti sore jam 5 sampai hari Minggu. Jadi hari ini itu Holofestnya itu 1 stage saja, besok 2 stage siang sama sore, terus kemudian Minggu 1 stage sore. Tapi sayangnya nanti karena buka bersama sama farmasi sama depo besok, aku jadi nggak bisa bikin konten di channel yang satunya itu konten watch along atau nonton bareng. Mungkin kalau nanti ada VOD nanti aku akan mulai watch along sendiri aja. Mungkin kapan ya? Hari malam minggu aja. Kita malam minggu akan streaming watch along Holofest. Udah, itu aja. Cuma nanti nggak tak tunjukkan di mana aku nontonnya, terus kemudian ya istilahnya nanti tergantunglah, kalian simak aja di channelku yang satunya aja. Apalagi yang mau tak omongkan aku lupa, nanti tak sambung ya. Ini aku masih di mobil mau keluar balik ke ruangan. Nanti kalau ada mau tak sampaikan tak tambahi aja di video yang tak take di tempat lain lah, istilahnya seperti itu. Oke?
buka. Oh iya. Piring Mbak, piring sendok. Satu, dua, tiga. Ini potongan apa lah yo? Yang tipis kene tok iki. Ini cik rambutnya cik dawa iki. Sing potong tanom iki. Tak potong lah iki. Paling gak iki gak terlalu tipis sing nipis sing ngene tok iki. Potongane cah cilik. Kita lanjut yang kemarin video di mobil ya guys ya. Jadi yang belum tak sampaikan di sini adalah selama beberapa minggu ini ya. Ini minggu ketiga bulan puasa. Jadi ada konten yang sedang aku ikuti sampai video ini dibuat ya, yaitu konten escape ya. Itu ada di channelnya Raymond Chin. Sebenarnya dari tahun kemarin aku nonton Escape sebagai pengganti nonton channel Ramadan, program Ramadan lain di channel lain, login ya. Jadi aku karena Escape ini dia membahas Islam itu dari sudut pandang yang gimana ya, sudut pandang yang masuk akal gitu loh. Karena di sana itu ada Ustadz Felix tentu saja dengan penjelasannya yang sangat masuk akal buat saya yang suka menggunakan akal. Kemudian ada Raymond Chin juga, terus kemudian ada asistennya Raymond Chin, Feren, terus kemudian Koi Cabi yang memilih channel Sepulang Sekolah. Mereka sana membahas Islam dari berbagai perspektif dan sangat masuk akal dan sangat bisa diterima. Mungkin bahasanya cukup tinggi, tapi di sana ada yang mengimbangi, yaitu Koi Cabe sama Feren yang mengimbangi agar pembicaraannya tidak terlalu tinggi. Tapi karena kombinasi yang sangat lucu tersebut membuat kadang itu bahasanya lompat-lompat ya, lompat-lompat. Tapi itu nggak masalah, itu adalah ciri khas dari program tersebut. Kalau aku mau nyari apa istilahnya yang lebih mendetail kan aku bisa cari di channel yang lain. Bentar, kamera aku agak bengong. Oke. Tapi it's okay, nggak masalah itu. Karena masih bisa melakukan perbaikan juga kan ya. Terus apa lagi ya? Login tahun ini sangat berbeda dengan sebelumnya karena Onat tidak ikut ya, maksudnya tidak ikut di program login karena terkena kasus yang narkoba. Akhirnya login diisi sama siapa? Habib Jafar, terus kemudian ada Ahmad Al-Katiri dan juga si siapa? Tretan Muslim. Harusnya ini adalah sebuah kombo yang sangat lucu. Cuma karena aku mungkin ini, tapi penontonnya tidak sebanyak sama Onat. Mungkin karena memang di channelnya Deddy ya, di channelnya Deddy Kobuser. Jadi karena Deddy Kobuser sendiri adalah seorang YouTuber yang besar ya, YouTuber besar dan di sisi pemerintah, jadi mereka nggak terlalu frontal ya. Padahal kombinasinya itu bagus sebenarnya. Kalau di channel lain mereka mungkin bisa naik lebih banyak penonton karena pembahasan yang sangat, mungkin karena masih terikat dengan channel dengan login tahun lalu. Karena login tahun lalu kan seakan vibe-nya itu damai kan ya. Vibe-nya itu kayak membawa perdamaian di antara para penganut agama. Tapi di season restart ini, login restart namanya ini, di season 4 ya ini kalau nggak salah. Ya login season berapa ini sekian. Aku terakhir ikuti login itu di season 2. Di tahun kedua. Habis itu kan aku ikut nonton channelnya Raymond Chin, Escape itu. Nah, di login restart ini pembahasannya pun kayak pembahasan yang kurang gitu loh menurutku. Mungkin tujuannya bukan seperti
memupuk perdamaian antar agama lagi, tapi lebih ke menelisik lebih dalam Islam di Indonesia. Mungkin tujuannya itu ya, karena yang diundang itu ormas-ormas atau organisasi keagamaan, terutama Islam yang ada di Indonesia gitu loh, melihat dari sudut pandang mereka juga dan lain-lain. Cukup bagus, cuma ya mungkin karena channel Deddy Corbuzier, mereka akhirnya tidak sefrontal itu untuk ngejokesnya ya, ngejokesnya tidak sefrontal itu, makanya aku agak gimana gitu aku dengerinnya itu. Terus masih juga apa ya, untuk episode-episodenya itu juga belum ada perkembangan lebih bagus gitu loh, nggak naik gitu loh, apa namanya, pembahasannya. Awalnya seperti katanya restart tapi mengundang Onat lagi, terus kayak memang membuat istilahnya apa ya, membuat Habib men-challenge Habib Djafar untuk tidak menghilangkan narasi-narasinya gitu, narasi Habib Djafar. Jadi sebelum ini kan memang Habib Djafar itu kayak orang secara tidak langsung itu orang-orang melihat kok terlalu eksklusif gitu loh. Ada temennya yang kena narkoba, ada temennya yang ya kayak Coki sama Onat itu seperti tidak ada ya, mungkin untuk klarifikasi juga seperti ya, kalau mereka sudah narkoba terus seperti seakan tidak berkomunikasi lagi, padahal di belakangan tidak seperti itu. Nah itu seperti channel apa ya, program ini untuk seperti mengklarifikasi itu aja, jadi nggak fokus ke bagaimana program ini harusnya gitu loh. Ya mungkin baru-baru ini aja seperti mengundang tokoh dari LDII, terus kemudian mengundang tokoh dari NU, Muhammadiyah, terus kemudian ada ormas-ormas lain yang hampir saya tidak ketahui juga. Ada beberapa ormas seperti Islam apa itu namanya, Persatuan Islam apa itu yang kemarin itu yang judulnya itu seperti Regbet kayak katanya anjing halal itu. Cuma yang LDI belum nonton dan lain-lain. Sebenarnya aku juga tidak terlalu nonton juga sih ya. Tapi menurutku udah seharusnya itu harusnya nggak login gitu loh. Program itu mungkin harus ada Habib Djafar di sana, ada Retan Muslim, ada Muhammad Al-Khatib, harusnya bukan pakai login lagi sebenarnya, pakai yang lain gitu loh. Karena kalau menurutku login itu ya Onat sama Habib Djafar, tapi meskipun itu harusnya ya login itu sudah selesai di season 3 aja, di season sebelumnya aja. Jadi karena pembahasannya pun juga habis gitu loh. Bahkan di season kemarin itu seperti mengulang season 1, yang diundang itu beberapa tokoh yang sebenarnya telah diundang juga. Jadi pembahasannya seperti itu tidak ada pengembangan. Anjir, kenapa aku jadi review channel orang gitu loh. Ya maaf ya guys ya, ini cuma unek-unek pribadi aja yang sebelumnya sangat suka sebuah talkshow di bulan Ramadan. Jadi aku kerja sambil dengerin itu kan enak gitu. Jadi sekarang malah fokusnya dengerin Escape terus kemudian Learning by Fasting Ustadz Felix Yao aja isinya. Ini ada beberapa yang channel-channel lain yang bahas di bulan Ramadan. Belum ketemu selain itu juga. Apa lagi ya? Oh ya, turut berduka cita juga kemarin itu hari Minggu apa hari Sabtu aku lupa. Itu Vidi Aldiano itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena penyakitnya yang sudah diderita sejak lama ya. Dia sudah berjuang, dia orang baik. Saya yakin dia diterima di sisi Allah, di sisi yang baik, karena dia orang baik ya, dia orang baik. Saya yakin itu. Sebenarnya ada program di Deddy Corbuzier yang membuatku tahun lalu itu nonton Deddy Corbuzier. Itu salah satunya adalah yang programnya sama Vidi Aldiano itu
Podhub ya, Podhub ya di itu. Jadi aku ngikutin Podhub itu mulai awal sama Vidi, dan cukup lucu juga, cukup menarik juga. Jadi menurutku Vidi Aldiano juga, menurutku aku bahkan tahu Vidi itu di gara-gara program itu, Podhub itu. Jadi kalau menurutku Vidi Aldiano mungkin adalah orang mungkin gimana, orang-orang mungkin nggak suka, banyak yang nggak suka karena tidak mengenal. Tapi karena aku nontonin Podhub, aku seakan itu mengenal Vidi, karena memang yang dibahas di Podhub itu bahkan kebanyakan adalah teman-temannya Vidi, terus kemudian keluarganya Vidi. Jadi di sana dibahas kesehariannya Vidi, bahkan ini ya Vidi. Ya, berita yang cukup mengagetkan juga, karena pas Podhub kemarin dihentikan karena Vidi harus istirahat dan menjalani pengobatannya, terus tiba-tiba aja di bulan puasa kemarin ya, masih minggu ini, bulan Ramadan ini ya, dia meninggal dalam keadaan yang baik kalau menurut keyakinan saya. Karena mereka yang meninggal di bulan Ramadan mereka adalah orang-orang yang menurutku adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berada di sisinya. Sekali lagi saya ucapkan turut berduka cita. Sebenarnya aku nggak pernah loh kayak gini, maksudnya kayak merasa ada artis meninggal terus kemudian merasa kehilangan, itu nggak pernah kayak gini. Jadi ya karena mengikuti Podhub selama dari awal sampai tidak tayang lagi. Jarang banget. Sebenarnya bukan face-nya di bidang, karena mungkin para Podhub aja. Jadi aku suka channelnya, suka orang-orang di dalamnya, bahasannya, obrolannya. Jadi kayak terasa ya ini orang yang aku kagumi gitu aja. Oke, terus apa lagi ya minggu ini aku lakukan? Ada bukber juga kemarin, videonya nggak banyak sih sebenarnya. Ya udah, ini aja. Ini sebenarnya adalah video yang bawahnya 3 minggu semenjak istriku dirawat kan. 3 minggu dari itu aku nggak pernah upload karena memang males, seperti tak jelaskan di mobil. Oke, mungkin sampai jumpa di video yang selanjutnya. Weekly vlog kita akhiri di sini untuk episode kali ini. Sampai jumpa.